tentang hal udz, ya, berlindung secara udz. Yang dimaknai nanti a'udzubillah, ya, termasuk juga adalah a'udzu birahman, a'udzu bika, a'udzu birob. Ini berkaitan tentang segala suatu perkara yang hendak kita jauhi berupa kebatilan. Ya. Contoh dimaknai di Al-Baqarah 67. Ya, di kalimat terakhir di sini qala a'udzubillah an akuna minal jahilin. Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh. Ya, karena mereka umat, ya, Bani Israel, ketika mempunyai masalah, ya, tentang hal pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, ya, tidak ada saksi, yang ada hanyalah bukti kematian, maka dihadirkan saksi tidak ada, maka memohon kepada Nabi Musa, wahai Musa, siapakah yang membunuh orang ini? Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, sembelihlah sapi betina. Diambillah lidahnya, kemudian pentungaken ningkun mayat. Onon gelo, di pek onon gelo. Ya, nanti si mayat tersebut bisa bangkit dan berbicara bahwa yang membunuhku adalah si pembunuh. Ya. Nah, itu belum sampai kepada ke situ, baru diperintahkan carilah olehmu sapi betina. Ya, mereka langsung ngeyel. Ya, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Lah. Ya jadi ini. Ya, karena mereka Bani Israel ini dia hanya berlindungnya kepada Nabi Musanya saja, yang mungkin kadang-kadang dalam hal berkehidupan bercanda, ya, dalam hal kehidupan mungkin ada selingan, kan begitu, ya. Padahal yang disampaikan oleh Nabi itu adalah jelas berupa wahyu, tapi dianggapnya kok lelucon, gitu loh. Kalau kita sadar, leluconnya Nabi sudah pasti itu adalah kewahyuan. Dan kita juga memaknai sak moregan-moregane guru pasti ada hikmah. Kemudian dimaknai bahwa di a'udzu birahman di sini juga dikatakan, ya, qalat ini a'udzu birahmani minka. Ya, in kunta taqiyya. Maryam ayat 18. Bahwa Maryam berkata, sungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman darimu, ya, jika kamu adalah orang yang bertakwa. Ini kan kagetnya kudu bilah ini, ya, yang Siti Maryam iku wong parek karo wong lanang iku mung karo Nabi Zakaria wungkul, ya, tiba-tiba diparek ini wong lanang gantenge menges-menges. Jamal sih kalah lah kepapai Jamal AA lah cel langko zamane, ya, tulup sah lewat konon enggak lah. Jibril, ya, malakung karim, kan begitu, ya, malaikat yang mulia menjelma di hadapan Siti Maryam. Lu perawan ting diparke wong ganteng kudu bilah, ya, tapi kan beli langsung latai, beli langsung ngidoni, beli langsung seudon, ya. Karena apa di situ pemaknaan Rahman, ya, dalam hal pemaknaan secara Ar-Rahman, ya, itu jelas adalah merupakan Asmaul Husna, ya, yang tenar pada masa itu bahwa Tuhan, ya, Tuhan itu adalah Ar-Rahman karena yang mengatur segala urusan yang berkaitan dengan hal kasih sayang, sehingga nggak heran kesininya Yesus Maha Pengasih, Yesus Penyayang, gitu ya. Nggak heran karena mereka memaknai bahwa Allah atau Tuhan itu adalah Ar-Rahman, ya. Dan memang Quran juga mengatakan, ya, termasuk generasi-generasi Bani Israel ini lebih cenderung kepada Ar-Rahman dalam hal bertuhan, terutama generasi akhir Bani Israel. Lah kita kan kayaknya nggak keren gitu ya kalau nggak Allah gitu kan. A'udzubillah itu nggak biasa kita a'udzu birahman kan begitu, ya, ya, karena kita langsung mengacu kepada hal yang tertingginya yaitu Allah, bahwa Ar-Rahman itu adalah kepunyaan Allah. Salah satu sifatnya Allah adalah Ar-Rahman.
Dan kita memaknai Ar-Rahman adalah yang mengatur segala urusan yudabbirul amar, dari mulai penciptaan kita, dari mulai penciptaan langit bumi, ya pengadaan makanan, rezeki sampai adanya syafaat. Kan begitu? Untuk kita nanti di alam akhirat itu adalah kersa kuasanya Ar-Rahman tentang hal amr. Segala amr perintahnya Allah jelas tertulis ada di Al-Qur'an dan terbentuk secara perintahnya juga di alam. Sehingga dalam hal kita beryudabir, ya bertadabur, itu harus dua, yaitu tadabbarun Al-Qur'an dan tadabbur alam. Ya, Quran berisi ilmu, di alam juga terdapat ilmu. Ya, cocokkan keduanya antara ilmu Quran dengan ilmu alam, maka tidak akan ada pertentangan. Kalau ada pertentangan berarti Anda yang salah, bukan salah ilmu, bukan salah alam, tapi salah Anda memaknai Quran atau memaknai alam dalam hal memaknai ilmu. Ya, makanya nggak diperkenankan perdebatan. Ya, sementara Anda nggak ada sultan-sultan acan sedikit pun, nggak ada pakas sultan. Nah, kemudian dalam hal pemaknaan Hud 47, ya juga dimaknai di sini adalah tentang hal Rob. Ya, Robi ini audzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Nah, tadi dimaknai di Al-Baqarah 67 berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, di sini di Hud 47, sesungguhnya ya Rob, aku berlindung kepadamu untuk memohon, yaitu bersoal kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Jadi lamun beli ngerti apa-apa aja sok tahu gitu loh. Ya, apa maning sok mengeluarkan fatwa. Ya. Maka tanyakanlah terlebih dahulu. Ini tingkatannya Nabi Nuh loh. Ya, bukan hal perkara-perkara hukum bahkan ini. Ya, Nabi ini mempertanyakan. Bukan hal-hal perkara-perkara wahyu, bukan. Tapi justru perkara kelakuan anake. Loh, anake ari balik iku ya sarungan ya topongan, labek kayak garing, pecah-pecah konon kok. Ya, luweru ning jabai extra jos mie ayam mentong rong mangkok konon enggak? Bal gentong konon kok. Ya, ning umah sih kayak idep temen kayak anak bapak banget konon kok lho. Ya. Ya. Tuh, tapi nyata ini jaba geger konon kok lho. Anak brengsek, anak kurang ajar, wah ngandel bisa idep ya konon. Ya. Nah, Nabi Nuh kekeh, wah anaknya gue bener konon kok lho. Sehingga begitu tenang tsunami kan konon. Ya, air bah nyaluk diselamatkan anaknya. Jare Gusti belum bisa anaknya kok belum capek kan kok. Ih, wong cabek je. Kira baru apa? Ya, jadi yang pasti dalam hal kita, tugas kita ya, sekalipun kepada anak, sekalipun itu adalah keturunan kita, tugas kita adalah mendidik, memberikan perlindungan. Kan begitu? Kita memberikan perlindungan kepada anak lah, anaknya gelem beli dipai perlindungan, kadang kan digelem. Ya, maka kembalikan misalnya kepada Allah, tapi kita kan tidak batal. Kenapa? Karena kita memberikan perlindungan, memberikan pendidikan, pengajaran, bimbingan, benar. Ya, selebihnya terserah. Kan begitu? Ya enggak nih? Maka dalam hal tersebut kita harus senantiasa menjalankan tugas dan kewajiban. Setelahnya itu adalah pasrahkan semuanya kepada Allah, tetap dalam hal mohon perlindungan dan bimbingan. Ya Allah, aku sudah membimbing anakku ya Allah. Tolong bimbing dan lindungi anakku ya Allah. Selesai. Maka itu perlindungan kepada Zat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak mengetahui hakikatnya, ya maka segerakan untuk diperlindungan kembali kepada Allah. Juga termasuk adalah di Al-Mu'minun 97 dan juga 98, ya halaman yang ketiga, yaitu wa qurrabi a'udzubika min hamazatis syaiton, min hamazis sayatin. Ya Rob, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan.
Wa a'udzubika Robbi ayahzurun, dan aku berlindung pula kepada engkau ya Rob dari kedatangan mereka kepadaku. Ya. Nah, dalam hal bisikan setan, hamazatis sayatin, jadi bisikan setan-setan. Ya. Jadi ini sayatin, bukan setan, bukan syaiton saja, tapi sayatin. Berarti urusannya adalah setan-setan, yaitu sayatinal ins wal jin, dari jenis manusia dan juga jenis jin, yaitu sifatnya. Ya, kang kesebut manusia setan, karo jin jin setan, onon enggak lah. Ya, pada babak golongan setan. Nah, hati-hati terhadap bisikannya. Nah, kemudian dan aku berlindung pula kepada engkau ya Rob ayah zurun, dari kedatangan mereka kepadaku, dari kehadiran si setan. Ya, yang hadir itu adalah jelas adalah sifat jeleknya, sifat buruknya. Bahwa setan itu memberikan was-was. Sehingga dimaknai jangan sampai ya, yaitu bisikan-bisikan setan hadir kepadamu. Gitu loh. Urusan setan hadir ya biarkan saja, tapi yang pasti kita jangan terpengaruh oleh bisikan setan. Jangan sampai setan sampai hadir ke diri, gitu loh. Baru nongol yang ngarepan si soro temen. Kemudian dalam hal pemaknaan dimaknai di Al-Ghafir ayat 27 ya, dikatakan sesungguhnya aku berlindung kepada Robku dan juga Robmu dari setiap yang menyombongkan diri dan yang tidak beriman kepada hari berhisab. Yang tidak beriman berarti jelas orang yang tidak beriman, kafir, ya, tidak meyakini hari hisab, hari penghitungan, berarti dia kan orang yang kafir ya terhadap perbuatan amaliyah, amaliyah kebaikan. Dia nggak tahu, dia mengingkari bahwa adanya hari pembalasan, penghisaban, hari perhitungan. Ya, sehingga yang dia perbuat semaunya sendiri. Maka Anda perlindungan itu kepada, dimaknai sini adalah Robku dan juga Robmu. Nah, ini pemaknaannya ada perselisihan. Ya, ada perselisihan. Hanya karena beda Tuhan. Konon gue loh. Beda Tuhan. Padahal hakikatnya cuma beda nyebut doang. Konon gue loh. Ya, beda nyebut doang. Contoh misalkan, ya Arika ngatur segala urusan ya Allah. Yang ngatur segala urusan ya Ar-Rahman. Ya kan? Padahal kan satu-satu juga. Ya, Ar-Rahmannya Allah. Nah, jadi dalam hal pemaknaan di sini tentang hal Rob ya, yaitu tetap kita memperlindungkan diri ya kepada kersa kuasa Allah Subhanahu wa taala secara Rob, secara kepemilikan, secara kepengurusan. Maka apa yang disombongkan ya itu adalah tidak layak, tidak patut ya. Kemudian perihal Ad-Dukhan ayat 20 ya, wa ini ustu birobi wa rabbikum angtar jumun. Sungguhnya aku berlindung kepada Robku dan juga Robmu dari keinginanmu merajamku. Ini kisah tentang hal Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya, bahwa Fir'aun dikarenakan Musa bertuhan kepada Allah, maka akan merajam. Gitu loh. Ketika didebat oleh Nabi Musa, Fir'aun sirai nganggap diri sebagai Tuhan. Iya. Toli bapaknya sirai Tuhannya siapa? Bapaknya sirai bertuhan beli ya Fir'aun. Bertuhan, Tuhannya siapa? Ya Allah. Kenapa sirai ngangkat diri jadi Tuhan? Paham? Nah, sehingga wah kakek cot siro kota rajam siro kodekit aku berlindung kepada Robku dan juga Robmu. Ya, dari ancamanmu merajamku. Ya, secara hukuman rajam, ya, itu normalnya hukuman rajam yang disyariatkan awak dipendem. Ya, selengen, ya, atau seleher terus digutuki. Nah, rajam normal pun go. Ya, tapi ada rajam yang lebih sadis. Dipendem ning
padang pasir. Didelenang, dikutuk beda apa? Didelenang. Ya, kon meler dewek, konon enggak. Bahkan di pendeme si awak iki pada suatu tempat tertentu si akeh semute, konon gue loh. Ya, sehingga gue dicokoti semut. Atau ya di tempat tertentu sembari dipai pakan manuk tak apalah, daging-dagingan suwir-suwiran, enggak toko burung gagak konon nutulin das. Itu lebih sadis lagi. Ya. Tapi standarnya hukuman rajam ya digutuki karena rajam artinya dilempar, lempar pelawan watu. Nah, kemudian pemaknaannya di yang ketujuh masih di halaman 3 ya, di yang ketujuh di halaman 3 yaitu Quran surat Al-Jin ayat 6 ya. Wa annahu kana rijalun ya, yaitu minal ins ya'uzuna birijalin minal jin fajaduhum rohako, bahwa kenyataannya ada beberapa orang ya dari kalangan rijal laki-laki minal ins dari golongan manusia. Ins ini enggak insan enggak nas tapi ins ya, yaitu yauzuna dia meminta memohon pertolongan yaitu kepada rijalin minal jin, kepada sekelompok laki-laki dari golongan jin. Nah, yang pada kenyataannya adalah yaitu fajaduhum rohako, yaitu si jin tersebut menambah lagi mereka dosa dan kesalahan. No, di sini double ya, yaitu maka jin-jin tersebut menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Karena yang pertama dia berlindungnya salah gitu loh, ke makhluk ya, ke makhluk salah. Ditambah lagi si jin memberikan pertolongan dan diterima pertolongan dari jin sehingga menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Paham? Ya, jadi berlindung bukan kepada makhluk. Ya, di sini dikatakan insi dan juga jin. Insi berarti halus, lembut, ya. Jin berarti kasar, wadag. Kan begitu? Dimaknai pribadi yang lembut, pribadi yang lemah itu ins. Gitu loh. Jin itu adalah pribadi yang kasar. Ya, pribadi yang keras. Sehingga dimaknai ada sekelompok laki-laki yang lemah, ya. Karena ada ancaman tertentu dia meminta perlindungan kepada kelompok laki-laki yang kuat. Gitu loh. Maka si kelompok laki-laki yang kuat itu menambah dosa dan perdosaan atau dosa dan kesalahan. Ya karena salah dalam hal meminta perlindungan langsung ke makhluk bukan kepada penyampaian si itu makhluk. Harusnya kan kepada penyampaiannya. Ini kok kepada sosoknya. Maka salah. Ya, yang terjadi si kelompok laki-laki yang kuat ini pasti kan membela yang lemah. Siapa yang mengancam yang lemah ini? Pasti akan dihajar, kan begitu. Nah ini kesalahannya double jadinya. Jadi ora wani maju dewek nyili tangane wong atau ngongkon awake wong. Salah ning kono, double kesalahannya. Kemudian dalam hal pemaknaan kula a'udzu birabbinas juga kula a'udzu birabbil falaq, bahwa yang kita mohonkan dari auzu yaitu adalah jelas segala macam perkara yang baik dan agar jangan sampai kita tercemari kebaikan yaitu dengan hal perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang batil. Jangan sampai kita rusak ya dalam hal kita menjalankan atau berbekalkan kebaikan. Nah, sini dimaknai qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinnas, kan begitu ya. Aku berlindung kepada Robnya manusia yang menguasai manusia termasuk sesembahan manusia. Maka itu adalah kepada aturan Allah. Yaitu kepada yang sudah diturunkan. Diatur pemerintahannya atau perintahnya yudabirul amr. Maka kita perlindungkan. Itu pun kalau kita nas. Sebab sini adalah qul a'udzu birabbinas bukan qul a'udzu Robil ins bukan, ya insan bukan, tapi nas. Maka kita sudah dalam lingkup
berkehidupan sosial, bersosial, bermasyarakat. Nas itu adalah makhluk bermasyarakat, nas namanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Aku berlindung kepada Rob yang mengatur, memelihara, menguasai subuh. Falak. Kenapa dikatakan falak? Kenapa tidak dikatakan qul a'udzu birabbis subhi gitu loh. Subuh. Atau qul a'udzu birabbil fajar. Fajar. Kenapa falak? Dalam hal pemaknaan yaitu falak, ya alif falak itu berarti kok jangan kok ada setitik gambaran solusi lah lumayan. Nah, falak karena konon loh. Nah, itu. Nah, ketika kita sudah dihadapkan dengan falak, Rob yang memberikan falak, Rob yang memberikan pencerahan, ya, memberikan jalan keluar walaupun kayak setitik, konon gue loh. Tinggal berusuh tebas sampean, tetap aja GR dikit, konon gue loh. Tetap perlindungan, yaitu mingsarima holak dari kejahatan makhluk. Nah itu pemaknaannya. Ya dalam hal uds.